Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Aries ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020. Jadi reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai, oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu Page of Pentacles, terus 7 tongkat, Ace of Swords, Queen of Pentacles, 3 pedang, 6 koin, The Hierophant, Knight of Cups, dan temanya adalah The Chariot. Oke, cukup menarik energinya. Terus ada bottom of the deck, ada kartu 6 pedang, Six of Swords ya. Dengan kartu 6 pedang ini, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi fokus sekali dengan masa depan ya. Pikiran kalian sangat fokus sekali dengan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang ya. Di sini kalian lagi memikirkan masa depan. Soalnya dengan kartu ini kalian lagi belajar meninggalkan masa lalu. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu tinggalkan dalam minggu ini ya. Sebuah kenangan yang pahit, sebuah masalah sulit, ya masalah berat yang baru saja terjadi akhir-akhir ini misalnya ya. Jadi intinya di sini kan pikiran kalian lagi ingin meninggalkan masa lalu menuju kondisi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang ya. Ada sebuah rencana yang sedang kalian pikirkan dalam minggu ini. Oke, terus di bawahnya ada kartu 2 pedang. Di sini kalian perlu untuk berhati-hati ya, soalnya dalam minggu ini mungkin kalian lagi kekurangan informasi ceritanya. Ada suatu hal yang masih tersembunyi ya, yang belum kamu ketahui. Dengan kartu 2 pedang, pikiran kamu akan cukup stuck, bimbang dan ragu, seolah-olah lagi berada di sebuah persimpangan jalan. Tidak tahu harus memilih langkah seperti apa, keputusan seperti apa yang harus diambil dalam minggu ini. Baik itu dalam pekerjaan, dalam asmara, dan sebagainya ya. Walaupun memang dengan kartu 6 pedang kalian lagi belajar meninggalkan masa lalu yang baru saja terjadi akhir-akhir ini ya, menuju kondisi yang lebih baik lagi. Jadi perlu untuk berhati-hati ya di sini. Oke, terus di bawahnya ada kartu Page of Wands dan kartu King of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Terus bagi yang lain ini ada energi kamu sendiri. Jadi artinya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin baru saja mendengarkan sebuah kabar berita mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Dan dengan kartu King of Cups di sebelahnya, akhir-akhir ini kalian lagi belajar untuk tenang. Tenang dalam menghadapi sebuah masalah, tenang dalam menghadapi seseorang, dikarenakan memang ada sebuah kabar berita, informasi baru yang baru saja kamu terima. Di sini kalian cukup tenang perasaannya ketika mendengarkan kabar tersebut akhir-akhir ini. Ya, jadi perlu untuk berpikiran positif ya dalam minggu ini. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu The Chariot. Sangat bagus sekali energinya ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Cancer. Kartu ini melambangkan sukses dan keberhasilan. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan menikmati sebuah keberhasilan baru. Ya, keberhasilan dalam banyak hal ya. Misalnya mungkin berhasil di tempat kerja, berhasil dalam asmara, berhasil dalam menjalankan sebuah tugas dan kewajiban misalnya. Jadi apapun yang kamu kerjakan di sini kalian mungkin sebagian dari kalian akan menikmati sebuah keberhasilan. Bagi yang lain dengan kartu ini kalian mungkin akan cukup percaya diri dalam mengatasi apapun juga, dalam melakukan apapun juga. Ya, ada sebuah kepercayaan diri yang cukup tinggi yang akan kamu miliki nantinya dalam minggu ini ya. Percaya diri bahwa segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar, ya, semuanya bisa berhasil dan sebagainya, ya. Dan dengan kartu 6 pedang tadi, nantinya dalam minggu ini kalian akan fokus dengan masa depan. Pikiran kamu akan fokus sekali. Ya, di sini kalian lagi belajar meninggalkan masa lalu dan kalian akan melakukannya dengan sangat percaya diri untuk minggu ini ya. Jadi kondisi kalian cukup secara umum sangat positif sekali ya dengan kartu The Chariot ini. Oke. Terus di sini kita mulai dengan kartu Page of Pentacles dan kartu 7 tongkat. Dengan kartu Page of Pentacles, beberapa dari kalian mungkin akan menerima sebuah berita positif yang cukup bagus ya, ataupun kesempatan baru, dan kesempatan tersebut mungkin sifatnya masih berupa potensi awal ya, yang bisa kamu gali dan kembangkan sendiri. Misalnya mungkin tiba-tiba menerima sebuah berita positif mengenai pekerjaan, mengenai seseorang yang kamu sukai, ya, berita positif mengenai keluarga dan sebagainya. Dan dengan kartu 7 tongkat di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan cukup bertahan.
sangat semangat sekali, tidak mau menyerah sama sekali, ya, tidak mau mundur, mempertahankan apa yang kamu yakini benar selama ini, ya, mempertahankan sebuah pendapat dan prinsip yang kamu yakini benar. Di sini kalian pikirannya sangat ingin bertahan, tidak ingin mundur ketika ingin mencapai sebuah tujuan, dikarenakan memang ada sebuah kesempatan baru ataupun berita positif, ya. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya The Chariot tadi. Ada sebuah keberhasilan baru yang mungkin akan kamu nikmati dalam minggu ini, ya, nantinya akan membuat kamu sangat percaya diri kembali, ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan kartu 6 koin. Dengan kartu 6 koin, beberapa dari kalian mungkin lagi membutuhkan sebuah bantuan dan dukungan dari seseorang, dari teman, dari orang yang kamu sukai, ya, dari keluarga dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 3 pedang di sebelahnya, mungkin sebagian dari kalian akan merasa kecewa ataupun bisa dikatakan merasa frustasi ketika menantikan bantuan tersebut. Frustasi ketika membutuhkan sebuah dukungan. Mungkin dukungan tersebut belum bisa kamu terima, ya, yang nantinya ujung-ujungnya akan membuat hati kamu sedikit kecewa. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar, ya, karena segala sesuatu butuh waktu dan proses. Walaupun memang beberapa dari kalian akan menikmati sebuah keberhasilan baru dengan kartu The Chariot tadi, ya. Jadi perlu untuk bersabar. Terus di sebelah sini ada kartu Ace of Swords dan kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Selain itu kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya sebagian dari kalian dalam minggu ini mungkin akan bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang baru. Bisa melihat semuanya dengan lebih jelas, terutama yang berhubungan dengan situasi keluarga di rumah, situasi pekerjaan dan keuangan. Ya, ada sebuah kejelasan, fakta dan kebenaran akan terungkap dalam minggu ini. Ya, yang nantinya akan membuat kamu kembali percaya diri dengan kartu The Chariot sebagai tema utama. Jadi kondisinya cukup bagus, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hierophant dan kartu Knight of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus dengan kartu The Hierophant ini, ya. Selain itu, kartu The Hierophant melambangkan sebuah komitmen. Jadi artinya beberapa dari kalian siap untuk memberikan sebuah komitmen. Soalnya sampingnya ada kartu Knight of Cups. Di sini kalian ingin mendekati seseorang ceritanya, ya, mendekati seorang teman, mendekati pasangan kamu, bisa juga mendekati orang yang kamu sukai bagi yang lagi single, ya. Jadi ceritanya mungkin kalian lagi ingin PDKT, bisa juga bagi yang lain mungkin lagi ingin berbaikan kembali, meminta maaf, ya, menyampaikan sebuah pesan dan sebagainya. Bisa melalui chatting misalnya ataupun ketemu langsung dan sebagainya, ya. Jadi intinya di sini kalian lagi berusaha untuk mendekati seseorang. Dan dengan kartu The Hierophant kalian siap untuk memberikan komitmen kepada orang tersebut. Ya, bisa itu kepada pacar kamu, pasangan kamu, ataupun kepada teman, ya, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah komitmen dan kesetiaan yang ingin kamu berikan kepada orang tersebut nantinya dalam minggu ini. Dan dengan kartu The Chariot sebagai tema utama, jangan lupa di sini kalian akan melakukannya dengan sangat percaya diri. Percaya diri bahwa segala sesuatu bisa berhasil nantinya dalam minggu ini, ya. Selain itu, kartu The Hierophant juga melambangkan sebuah organisasi yang cukup besar, ya, seperti sebuah perusahaan tempat kamu bekerja selama ini. Jadi artinya beberapa dari kamu memang akan mendapatkan sebuah berita positif dengan kartu ini. Knight of Cups, ya, sebuah berita positif yang nantinya akan membuat kamu merasa senang sekali. Senang yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya mungkin mendapatkan sebuah tawaran kerja, ya, sebuah kabar baik dari perusahaan tempat kamu bekerja dan sebagainya. Ya, jadi kondisi kamu cukup positif dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya The Chariot, sebuah keberhasilan baru, ya. Jangan lupa dengan kartu 6 pedang, di sini kalian perlu untuk fokus dengan masa depan, tinggalkan masa lalu, ya. Apapun masalah berat yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, di sini kalian perlu untuk lebih bersabar, ya. Tinggalkan saja, lupakan saja apa yang barusan terjadi, sebuah masalah sulit ataupun kenangan buruk misalnya akhir-akhir ini, ya. Di sini pikiran kamu perlu untuk fokus dengan masa depan. Apa yang perlu dicapai dan diraih di masa yang akan datang. Ya, soalnya dengan kartu The Chariot kalian mungkin akan sangat percaya diri kembali. Walaupun memang dengan kartu 2 pedang tadi perlu untuk berhati-hati, ya. Sebagian dari kalian masih kekurangan informasi ceritanya di sini. Sehingga memang sulit buat kamu untuk mengambil keputusan penting nantinya dalam minggu ini, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar karena segala sesuatu butuh proses ceritanya, ya. Dengan kartu 7 tongkat perlu untuk bertahan, jangan lupa, ya, jangan menyerah ketika kalian mengalami sebuah rintangan kecil misalnya dalam minggu ini, ya. Apapun yang kamu lakukan perlu untuk lebih semangat dan percaya diri. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya The Chariot, ya. Jadi apapun juga perlu dihadapi dengan baik, ya. Soalnya di sini beberapa dari kalian mungkin masih akan sedikit kecewa ataupun frustasi ketika menantikan sebuah dukungan dan bantuan dari seseorang, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam minggu ini, ya. Jangan lupa untuk selalu berpikiran positif dan jangan putus asa. Oke?
Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.